Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Winarto di channel Mas Dava Sayur. Kesempatan kali ini teman-teman saya lagi berada di daerah Gisting. Nah, kita lagi belanja sayur mayur dan kita mampir ke rumah teman. Nah, teman ini posisinya punya hobi dan usaha tanaman hias. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol secara langsung sama yang punya. Kita cari tahu gimana sih posisinya usaha tanaman hias ini, omsetnya gimana, terus pemasarannya gimana. Kita tanyaan langsung sama Mas Wardoyo. Nah, kita langsung tanya-tanya sama yang punya. Oke, terus langsung. Gimana kabarnya, Mas? Oke, sehat. Nah, bosku, ini adalah Mas Wardoyo. Mas Wardoyo ini adalah salah satu penggiat tanaman hias di daerah Tanggamus dan ternak kambing yang pasti. Nah, di sini kita mau nanya-nanya secara langsung tentang tanaman hias ini. Kita mau nanya nih, Mas Wardoyo ya. Kita mau nanya ini tentang tanaman hias nih posisinya. Oke, siap. Kita mau nanya. Berapa banyak sih tanaman hias di daerah Gisting ini? Posisinya berapa banyak tanaman hias di daerah Gisting kurang lebihnya? Oke guys, salam kenal semuanya. Nama saya Sosro Wardoyo, saya penggiat tanaman hias dan peternak kambing dari Tanggamus. Oke, di sini sebagai pengantar bahwasanya Gisting saat ini sudah menjadi sentra tanaman hias. Kalau secara akumulasi saya dari mulai pandemi COVID ini yang sudah memberikan dampak kurang lebihnya di angka 2000 petani tanaman hias. Yang selanjutnya jenisnya kita itu punya beraneka ragam di Gisting itu, bukan satu tapi banyak jenis yang secara hitungan kasar saya itu di angka 5000 jenis spesies tanaman. Ada beberapa yang sudah menjadi unggulan di kita. Itu yang pertama adalah ini. Salah satu contohnya adalah begonia. Kita punya di Gisting itu ada sekitaran yang menjadi andalan, paling andalan ya. Ini jumlahnya kurang lebihnya sekitaran 100, tidak kurang dari 100 jenis spesies begonia yang ada di Gisting dan bisa dibeli dalam kapasitas yang besar. Yang kedua adalah keladi. Keladi kita punya 2 produk di Tanggamus yang hebat, tapi sebenarnya kalau secara hitungan sekitaran di angka 30-an spesies. Ini ada contohnya adalah baret, kemudian Baret merah, keladi ini Sinte variegata, ada Sinte variegata, ada lagi keladi tikus. Nah, kemudian kita juga punya di Tanggamus ini punya tanaman jungle pen. Itu salah satu contohnya adalah ada Homalomena, ada Monstera amiridium medium. Ini populasinya juga banyak sudah dibudidayakan. Kemudian ada Pictum, ada Monstera ekor naga, ada pilo-pilo dari jungle hutan Tanggamus dan juga dari Bukit Barisan Selatan sudah dibudidaya, sudah diadaptasi. Jadi bukan hasil rambahan tapi sudah hasil budidaya itu. Nah, kemudian Mas Dava, terima kasih banyak, channelnya sudah masuk ke Gisting Tanggamus. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkolaborasi. Nah, untuk produksinya kita itu tidak tanggung-tanggung. Ada, saya katakan tadi ada 2000, itu bisa menjadi potensi bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Lampung, di kabupaten kota, untuk bisa bertata niaga berbisnis di Gisting ini mengenai tanaman hias. Ada produk lainnya sayuran, ada produk lainnya adalah kambing. Nah, tapi kita kali ini kita akan berkonsentrasi pada tanaman hias. Monggo Mas Dava, ada yang didiskusikan. Nah, bosku, kurang lebihnya penjelasannya dari Mas Sosro Wardoyo. Nah, kita mau tanya-tanya tentang harga, bosku. Kita tanya-tanya tentang harga, harga tertinggi dan harga terendah, dan jenis yang paling tertinggi itu, harga yang paling mahal itu jenis apa? Nah, kita tanya sama Mas Sosronya. Oke, jadi kalau begonia ini yang menjadi tren saat ini. Nah, ya. yang Ini begonia seperti ini di angka-angka sekitaran 25 sampai 50 ribu tergantung jenis dan besar kecilnya. Ini yang masih tren di seluruh Indonesia adalah begonia. 100 jenis spesies begonia ada di Gisting. Kemudian kita juga punya lagi yang sudah
menyentuh di angka koleksi. Ini seperti ada namanya melano, ada Syngonium albo variegatanya, ada Monstera, Deliciosa. Nah, ini saat ini saya berada di kandangnya, itu di kandang Permas Floris Gisting Atas Blok 15. Ini salah satu dari 2000 petani tanaman hias yang ada di Gisting. Ada juga kita punya produksi Anthurium, kita juga punya produksi Philodendron kita itu jenisnya banyak di sini. Ini ada Philodendron green, ada juga Philodendron ini banyak jenisnya ya. Philodendron sekelas Pongo, sekelas butterfly, itu kita punya jenis banyak terhadap koleksi-koleksi yang ada di Tanggamus yang harganya memang lumayan. Jadi di angka seperti melano di angka 300, ada gloriosum. Ini ada stok lumayan di Gisting. Ini harganya di angka 350-an. Ada banyak, ada zebra, bunga-bunga klasik seperti zebra, seperti cryptosperma. Terus kemudian ada lagi, nah, alokasia. Kita punya alokasia juga. Alokasia banyak jenis. Ini salah satunya saja. Terus kemudian kita juga punya pepro. Ini pepronia, ini kelas pepronia. Ini namanya apa? Lupa aku namanya. Pilea. Ada namanya Pilea. Ini ada lagi di Tanggamus itu pepronia watermelon. Ini produksinya banyak di Gisting. Nah, di Gisting itu di Tanggamus untuk di kota Kabupaten Lampung kita sudah melakukan di Gisting itu sudah 2 kali kontes. Nah, sudah 2 kali kontes. Itu bertajuk Tanggamus Unggul kemarin tanggal 10 April 2001. Salah satunya yang menjadi hot isu adalah yang pertama adalah Pepro, yang kedua adalah begonia kelas begonia ini. Kelas begonia ini menjadi hot isu, menjadi tren, menjadi booming di kalangan pecinta, di kalangan petani, di kalangan penjual di Bandar Lampung, Natar, Lampung Selatan, Kota Bumi. Ini pada mengejar 2 jenis ini yang lumayan tinggi karena memang populasi di sini. Bosku, kurang lebihnya jenis-jenisnya di sini banyak banget dan harganya bervariasi yang pasti. Nah, kita mau nanya-nanya nih sama masnya, posisi kalau teman-teman nih mau berbisnis bunga ini bisa ya berkomunikasi sama masnya langsung. Oke. Kalau ada beberapa selain mau transaksi, dari mulai yang harganya 5.000-an bunga kita itu banyak ada. Ini salah satu contohnya, ini cuma contoh saja, tapi rimbun biasanya itu sekitaran 5 sampai 10 pucuk ya. Ini namanya Calathea, kemarin juga sempat dikonteskan kita. Ini harganya 5.000-an, jadi mulai harga 5.000-an kita punya stok yang cukup banyak. Ada Claditikus tadi itu 5.000-an, ada bunga-bunga umpamanya seperti Syngonium yang kita punya, yang di alam sini kita juga punya 5.000-an. Nah, jadi monggo ada satu kalau umpamanya mau distribusi ke sini bisa menghubungi, nanti ada di layar, di deskripsinya, di Permas Floris ini bisa menjadi nanti pengiriman bisa langsung, bisa dari mulai Bandar Lampung sampai ke luar kota, bahkan ke Bogor gitu. Ke Bogor bisa kita distribusikan untuk tanaman-tanaman ya, mudah-mudahan tidak 1 piece, kalau 1 piece nanti berat di ongkos ya, gitu aja. Nah, terus kalau umpamanya ini tanaman ini selain memang mau beli, kita bisa juga untuk wisata ternak, wisata tanaman hias. Nah, jadi wisata tanaman hias kita keliling, kemudian mau membuat video seperti ini atau memang mau wisata di Gisting juga bisa. Jadi tanaman hias ini bukan hanya menjual tanamannya saja, tapi mungkin membuat untuk film, untuk dekor. Itu di Gisting itu sudah menyiapkan, saya bisa mengajak untuk wisata tanaman hias atau mungkin untuk pelatihan
pelatihan budidaya, ada pelatihan budidaya pepro, ada pelatihan budidaya kalatea, pelatihan budidaya begonia, pelatihan budidaya kaktus. Itu bisa dilakukan di gisting gitu. Jadi produknya itu bukan hanya produk jadi, tapi produk menanamnya di gisting itu sudah mumpuni gitu. Jadi sudah bisa dikatakan menjadi sentra yang cukup bagus lah di gisting itu. Itu ada 6 semuanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu bosku, penjelasan sama masnya tadi udah dijelasin. Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis tanaman hias bisa hubungi masnya langsung ke nomor nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah juga buat teman-teman yang lagi melintas ke daerah Lampung nih bisa mampir buat lihat-lihat atau buat belanja buat tanaman hias buat di rumah sendiri atau dijual bisa. Nah kurang lebihnya seperti itu bosku, informasi dari Gisting Mas Dava Sayur mengabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.